Selamat datang kembali pada mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1. Kita akan lanjutkan materi selanjutnya, yaitu disposisi piutang. Apa itu disposisi piutang? Disposisi piutang merupakan pengalihan piutang usaha yang dimiliki seseorang kepada pihak lain. Boleh kepada bank ataupun non-bank, dengan tujuan untuk mempercepat kas dari piutangnya, begitu. Nah, kenapa disposisi atas piutang bisa terjadi? Disposisi piutang terjadi diakibatkan karena perusahaan membutuhkan dana atau uang tunai yang cepat pada waktu sekarang, padahal piutang dagang yang dimilikinya baru akan jatuh tempo pada waktu yang akan datang atau tidak lebih dari 60 hari. Sehingga untuk memenuhi dana tersebut, terpaksa perusahaan mengagunkan piutang yang dimilikinya demi memperoleh dana. Nah, contoh sederhananya begini ya. Misalkan saya ini sebuah perusahaan, kemudian Andri orang yang punya utang ke saya. Nah, saya punya piutang atas Andri. Piutang Andri ini akan dia lunasi atau dia bayar ke ibu 40 hari kemudian. Kan di sini katanya tidak lebih dari 60 hari ya, artinya paling banyak 60 hari. Nah, misalkan si Andri ini akan membayar utangnya ke ibu itu selama 40 hari. Sedangkan ibu sudah butuh uang. Ibu sudah membutuhkan uang. Tapi Andri belum bisa membayar karena Andri bisa membayarnya setelah 40 hari. Nah, hari ke-15 ibu sudah butuh uang. Kan ibu butuh uang nih, karena ibu butuh uang, maka surat piutang Andri ibu gadaikan. Ibu bisa gadaikan ke bank atau ke orang lain, tapi umumnya ke bank. Nah, inilah yang dinamakan disposisi piutang begitu. Jadi perusahaan menggadaikan surat piutang yang dia miliki ke pihak lain atau ke bank begitu. Tapi nanti yang menagih piutang itu tetap saya begitu. Jadi nanti saya yang tetap menagih piutang terhadap Andri sekalipun surat piutang Andri ini sudah saya gadaikan ke bank begitu ya. Seperti itulah ilustrasi disposisi piutang. Nah, ini ada dibuat juga ilustrasi ya. Di sini ada debit AR dengan kredit AR, kemudian debit AR. Nah, ini debit account receivable, credit account receivable, debit account receivable assignment. Nah, ini sama saja seperti yang dijelaskan tadi. Nah, ini ada dua pihak yang terlibat dalam dua transaksi. Nah, ada dua jenis penjaminan atau assignment. Yang pertama itu general assignment. Nah, dia itu perkiraan jurnal khusus atas piutang yang dijaminkan tidak ada. Maka piutang yang dijaminkan tersebut akan dilaporkan dalam catatan atas laporan keuangan dan hanya dicatat hanya terbentuknya surat utang. Nah, contohnya nilai yang dijaminkan tidak ada dicatat, melainkan hanya dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan. Nah, kalau dia jenis penjaminan general assignment ini, dia itu pencatatannya dibuat di CAL kayak catatan atas laporan keuangan. Tidak dibuat jurnal atau pencatatan. Kemudian ada specific assignment. Nah, dalam pengagunan piutang ini adalah hal-hal khusus yang harus disepakati oleh kedua belah pihak, baik pemberi pinjaman dan yang meminjam atau yang mengagunkan piutang. Nah, di sini berarti ibu dengan bank harus sama-sama sepakat dan ada hal-hal khusus yang menjadi syarat ibu dalam mengagunkan piutang Andri tadi begitu. Dan bank juga memberikan syarat kepada ibu.
Nah, hal-hal yang harus diperhatikan antara lain, yang pertama, uang tunai yang akan diterima lebih kecil dari nilai piutang yang dijaminkan. Nah, contoh. Nah, misalkan contohnya piutang si Andri ini tadi 100 juta. Nah, Ibu gadaikanlah surat piutang Andri ini tadi 100 juta ke bank. Tapi uang yang Ibu terima dari bank itu hanya 70 juta begitu. Nah, artinya uang tunai yang kita terima itu lebih kecil atau lebih rendah dari nilai piutang yang dijaminkan. Kemudian yang kedua, yang pemberi pinjaman selalu memberikan beban administrasi bank pada awal peminjaman. Nah, bank selalu memberikan beban administrasi bank ke Ibu, begitu. Jadi bank memberikan beban administrasi ke saya. Contoh, nilai piutang yang dijaminkan 100 juta. Nah, dikenakan beban administrasi 4% dari nilai piutang yang dijaminkan. Nah, beban administrasi banknya itu berarti 4% kali 100 juta. Berarti beban banknya itu 4 juta. Nah, ini biasanya langsung dipotong di awal peminjaman ya. Kemudian yang ketiga yang harus diperhatikan, bank juga akan mengenakan beban bunga atas utang yang dimiliki si peminjam berdasarkan besarnya yang nilai dipinjam. Nah, ada bunga yang dikenakan bank ke Ibu. Karena kan di sini Ibu sebagai peminjam, sekalipun saya menggadaikan surat piutang Andri, begitu. Contoh, nilai yang dipinjam 70 juta. Beban bunga 9% per tahun. Maka beban bunga per bulan 70 juta kali 9% per 12. Kenapa per 12? Karena kan 9% itu per tahun, jadi dibagi 12. Kemudian yang keempat, dalam hal penagihan piutang ketika jatuh tempo atau akhir bulan, maka hal ini akan disepakati oleh kedua belah pihak. Dan pada umumnya bank akan menunjuk yang meminjam atau yang mengagunkan piutang lah yang akan menagih ke debiturnya. Nah, ketika akhir bulan, Ibulah yang harus menagih ke Andri untuk melakukan pembayaran atas surat piutang tersebut. Sekalipun surat piutangnya sudah Ibu agunkan ke pihak bank, begitu ya. Nah, ini contohnya. Buatlah jurnal baik PT CISI dengan bank yang dibutuhkan atas setiap transaksi di bawah ini. Kita lihat. Awal bulan Juli 2008, PT CISI membutuhkan dana, padahal piutang dagang yang dimilikinya akan jatuh tempo 2 bulan lagi. Nah, jatuh tempo ini bisa dalam hari, bisa juga dalam bulan ya. Adik-adik, yang penting tidak lewat dari 60 hari. Artinya 60 hari boleh atau 2 bulan boleh. Sehingga PT CISI terpaksa menjaminkan piutang dagangnya ke Bank A senilai 100 juta. Dan pada awal bulan Februari 2008, PT CISI sepakat dan menandatangani surat hutang sebesar 60 juta. Kemudian bank menetapkan beban administrasi bank sebesar 5% dari piutang yang dijaminkan tersebut. Kemudian bank juga menetapkan beban bunga 10% atas nilai-nilai hutang PT CISI. Kemudian bank juga menetapkan bahwa yang menagih piutang yang dijaminkan tersebut adalah PT CISI. Nah, ini hal syaratnya ya, syarat yang diberikan oleh bank ketika PT CISI mengagunkan surat piutang yang dia miliki. Kemudian pada 31 Juli 2008, PT CISI melakukan penagihan ke langganannya sebesar 35 juta dan sudah termasuk di dalamnya 5 juta, merupakan potongan penjualan. Dan pada hari yang sama, PT CISI menerima pengembalian barang yang dijualnya atau retur penjualan pada debiturnya sebesar 10 juta. Kemudian pada tanggal 1 Agustus 2008, PT CISI membayar cicilan hutangnya sebesar yang ditagih dari langganannya. Kemudian yang D, pada tanggal 31 Agustus 2008, PT CISI melakukan penagihan sisa dari piutang yang dijaminkan tersebut dan diketahui bahwa adanya piutang yang tak tertagih, sehingga dihapuskan dengan metode cadangan kerugian piutang. Nah, ini perhatikan ya, dia
menggunakan penghapusan piutang itu dengan menggunakan metode cadangan kerugian piutang. Nah, ini sudah kita bahas di materi sebelumnya. Tanggal 1 September 2008, PT CISI melunasi sisa hutangnya ke bank. Nah, baik adik-adik, di poin A ini harusnya bulan Juli 2008 ya, yang ini bulan Februari. Nah, ini kan di sini dibuat bulan Februari 2008 PT CISI sepakat menandatangani surat hutang. Nah, ini harusnya di bulan Juli ya, mungkin ini salah ketik. Nah, kita lanjut ke penyelesaiannya. Nah, penyelesaiannya yang pertama kita catat itu ialah nilai piutang yang dijaminkan. Nah, PT CISI ini kan sebenarnya nilai piutang yang dia jaminkan ini 100 juta. Kemudian nilai yang ingin dipinjam sebesar 60 juta. Kemudian ada beban administrasi bank 5% kali 100 juta. Kemudian kita hitung 5% kali 100 juta itu 5 juta, sehingga total kas yang diterima 60 juta kurang 5 juta. Sehingga hasilnya 55 juta. Nah, sama seperti yang tadi ada disampaikan di sebelumnya bahwa jumlah uang yang diterima itu lebih kecil dari nilai piutang yang dijaminkan karena ada potongan administrasi bank dan bunga, begitu ya. Kemudian kita lihat beban bunga per tahun 10%, berarti nanti 10% per 12 begitu ya. Nah, setelah kita ketahui itu, kita mulai menjurnal. Kita menjurnal untuk kedua-duanya karena di soal diminta buatlah jurnal baik untuk PT CISI dengan bank. Nah, kita jurnal bersama-sama. Nah, ketika penerbitan surat peminjaman atau penandatanganan surat utang tanggal 1 Juli 2008, untuk pihak PT CISI mereka mencatat piutang yang dijaminkan 100 juta. Kas 55 juta yang mereka terima bertambah. Kemudian beban administrasi bank bertambah 5 juta. Nah, piutang dagang ini sama dengan piutang yang dijaminkan nominalnya 100 juta. Surat utangnya 60 juta. Kenapa surat utangnya 60 juta? Karena memang surat utangnya itu kan kas ditambah dengan beban administrasi atau uang yang dia terima ditambah dengan beban administrasi sehingga tertulisnya 60 juta walaupun yang diterima 55 juta karena pada awal penerbitan surat peminjaman itu langsung dipotong dengan beban administrasi. Nah, itu untuk PT CISI. Kemudian untuk bank. Bank mencatat surat piutang di sisi debit 60 juta, kemudian kas berkurang 55 juta, kemudian pendapatan administrasi bank bertambah 5 juta. Kemudian untuk transaksi yang nomor 2 atau B. Nah, di sini kan pada 31 Juli 2008 PT CISI melakukan penagihan ke langganannya sebesar 35 juta dan sudah termasuk di dalamnya 5 juta merupakan potongan penjualan dan pada hari yang sama menerima pengembalian barang atau retur penjualan pada debiturnya 10 juta. Nah, kita bisa lihat ya, kalau di poin B ini transaksinya hanya berpengaruh ke PT CISI, tidak berpengaruh ke bank, sehingga bank tidak melakukan jurnal atau entry. Nah, kita lihat bagaimana jurnal untuk PT CISI. Nah, jurnalnya itu kas 30 juta, kemudian ada potongan penjualan 5 juta. Kemudian retur penjualan 10 juta, sehingga piutang yang dijaminkan 45 juta. Nah, kita masuk ke yang C. Pada tanggal 1 Agustus 2008, PT CISI membayar cicilan hutangnya sebesar yang ditagih dari langganannya. Nah, dari transaksi ini, kedua-dua melakukan pencatatan, baik pihak PT CISI dan pihak bank, karena PT CISI melakukan pembayaran cicilan hutang, dan bank menerima pembayaran cicilan hutang. Bagaimana dengan jurnalnya? Mari kita lihat. Nah, pelunasan sebagian piutang dagangnya ke bank pada 1 Agustus 2008, nah, untuk PT CISI mencatat beban bunga, karena kan setiap melakukan pelunasan itu ada beban bunga. Dan memang sudah ada satu bulan ya.
sudah ada 1 bulan sehingga dikenakan bunga. Karena 10% ini bunganya per tahun ya. Nah, beban bunga 10% bagi 12 bulan. Dibagi 12 bulan karena 10% ini untuk per tahun. 12 bulan karena dalam 1 tahun ada 12 bulan. Kali 60 juta sesuai dengan nilai yang dia pinjam. Yang kasnya 55 juta dengan beban administrasinya 5 juta. Nah, kita kalikan hasilnya 500.000. Nah, itu beban bunganya. Kemudian kita lihat surat utang. Nah, surat utangnya itu 30 juta. Nah, surat utangnya 30 juta. Kemudian, maaf, ini beban bunganya ini masih penghitungan ya, yang 10% bagi 12 bulan kali 60 juta ini 500.000. Sehingga jurnalnya itu surat utang 30 juta, beban bunga 500.000, kas 30 juta 500. Nah, kalau untuk bank, mereka mencatatnya kas bertambah 30 juta 500, kemudian surat piutang 30 juta, pendapatan bunga 500.000. Ya, untuk poin C ini kan kenapa dipakai 30 juta? Karena begini ya, pada tanggal 1 Agustus, kenapa 30 juta kok tidak 35 juta? Karena begini, pada tanggal 1 Agustus 2008, PT CISI membayar cicilan hutangnya sebesar yang ditagih dari langganannya. Nah, yang ditagih dari langganannya ini 35 juta. Tapi 5 juta di dalamnya itu kan sudah termasuk potongan penjualan, sehingga kas yang benar-benar dia terima itu adalah 30 juta. Begitu ya. Sehingga yang kita pakai untuk poin C ini sebesar 30 juta, bukan 35 juta. Karena kas yang benar-benar diterima itu ya 30 juta. Potongan penjualannya itu kan tidak masuk, kita terima sebagai uang atau kas. Nah, kita masuk ke poin D ya. Poin D. Pada tanggal 31 Agustus 2008, PT CISI melakukan penagihan sisa dari piutang yang dijaminkan tersebut. Dan diketahui bahwa adanya piutang yang tak tertagih, sehingga dihapuskan dengan metode cadangan kerugian piutang sebesar 4 juta. Nah, bagaimana pencatatannya untuk PT CISI dan bank? Nah, untuk bank tidak ada entry ya, atau tidak ada pencatatan pada transaksi yang D ini, karena di sini transaksi hanya terjadi antara PT CISI dengan pihak yang memiliki surat piutang. Nah, kita lihat bagaimana jurnalnya. Nah, jurnalnya kita lakukan penghitungan dulu. Total piutang yang dijaminkan itu kan 100 juta. Kemudian telah ditagih 45 juta. Sehingga total sisa piutang yang dijaminkan sebesar 55 juta. Tetapi ada piutang yang tak terdagih 4 juta. Nah, adik-adik telah ditagih yang 45 juta ini dari mana datangnya Ibu? Itu dari transaksi yang B, kita jumlahkan ya, 35 juta ditambah 10 juta. Karena perusahaan tetap menganggap itu sebagai penerimaan dia, sekalipun sebenarnya dalam pencatatannya itu kas yang diterima itu 30 juta, kemudian ada retur pengembaliannya sebesar 10 juta. Jadi 45 juta itu dari 35 juta tambah 10 juta, sehingga 45 juta. Nah, ada sisa piutang tak tertagih 4 juta, sehingga pada pencatatannya itu kita catat kas 51 juta. Kenapa 51 juta? Karena kan sisa piutang yang belum dibayar oleh orang yang memiliki surat piutang itu kan 55 juta lagi nih. 55 juta dikurang 4 juta, karena 4 juta itu dianggap tidak bisa tertagih.
Nah, sehingga kas bertambah 51 juta. Kemudian ada muncul cadangan kerugian piutang sebesar 4 juta. Nah, kemudian piutang yang dijaminkan sebesar 55 juta. Kemudian kita masuk ke transaksi E. Tanggal 1 September 2008, PT Cisi melunasi sisa hutangnya ke Bank A. Nah, ini berarti kedua-duanya, pihak PT Cisi dengan pihak bank melakukan pencatatan. Nah, kita hitung dulu. Total surat utang tadi kan 60 juta yang disepakati antara pihak Cisi dengan bank. Kemudian sudah dibayar 30 juta, sehingga sisa surat utangnya itu 30 juta. Nah, kita jangan lupa ada beban bunga, karena dia membayarnya di 1 September. Nah, beban bunganya itu 10% bagi 12 kali 30 juta. Jadi dikali 30 juta ya, bukan lagi dikali 60 juta, tetapi kita kalikan itu dari sisa pelunasannya begitu. Sehingga 250.000. Nah, untuk PT Cisi mencatat surat utang sebesar 30 juta, kemudian beban bunga bertambah 250.000, kas berkurang 30.250.000. Nah, untuk bank mencatat kas bertambah 30.250.000, kemudian surat piutang 30 juta, dan pendapatan bunga bertambah sebesar 250.000. Baik, sekian ya penjelasan untuk disposisi piutang. Nah, ini ada latihan 1 untuk mengasah pemahaman adik-adik. Nah, tolong kerjakan latihan 1. Nah, ini kalian kerjakan seperti biasa. Nanti di grup WA akan Ibu sampaikan kapan terakhir pengumpulannya. Nah, untuk hari ini, Ibu cukup sampai di sini saja dulu ya. Videonya hanya sampai penjelasan disposisi piutang, karena kalau Ibu lanjut, nah di surat piutang ini akan jauh lebih rumit, sehingga butuh waktu yang banyak dan tidak boleh kepotong begitu. Kalau Ibu lanjutkan ini nanti pasti akan terpotong. Takutnya adik-adik lupa ketika nanti dibahas kembali di video berikutnya. Nah, adik-adik bisa juga sambil lihat-lihat, pelajari di rumah memang ya, untuk materi selanjutnya. Nah, baik. Sampai di sini saja dulu. Sampai bertemu di pembahasan materi berikutnya. Salam sehat.